Gembala jemaat harus bersatu menghancurkan musuh-musuh gereja.
ajaib luar biasa Yesus. Apa yang Kau buat dalam kehidupan kami, semuanya sempurna, semuanya yang terbaik. Kami mensyukuri kami boleh ada sebagaimana ada pada pagi ini menjelang siang. Ini semua karena kasih karunia anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan, karena intervensi Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak akan pernah bisa seperti ini. Karena Tuhanlah kami bisa seperti ini. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Urapi firman-Mu Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu ini memerdekakan kami, sehingga kami tidak pernah lagi dikalahkan oleh situasi kondisi keadaan yang ada. Tidak pernah dikalahkan oleh apapun dan siapapun. Karena memang kami ditakdirkan untuk menang lebih daripada pemenang. Untuk naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Hidup yang berkelimpahan, bukan menjadi pengemis minta-minta roti di pinggir jalan. Kami ditakdirkan Tuhan untuk menjadi saksinya di muka bumi. Membuktikan bahwa kami menyembah Allah yang hidup. Yesus namanya. Itulah Tuhan misi yang telah Engkau taruhkan di bumi ini. Kamilah benih itu. Kamilah misi itu. Kami harus siap Tuhan. Karena kami tahu tidak kesiapan kami itu tidak akan memberhentikan misi Kristus. Kesiapan kami justru membuat kami semakin kuat, semakin gagah, semakin mampu untuk mengatasi apapun yang menjadi tantangan, rintangan, kesulitan dalam hidup kami. Karena kami siap. Ketika kami siap, maka Tuhan tolong. Ketika kami siap, maka Tuhanlah yang akan membackup kami. Sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Karena Tuhan di pihak kami. Kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Yesus namanya. Nama yang kudus, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama pasti tunduk kepada namanya. Karena nama ini bukan nama yang dibuat oleh malaikat. Bukan nama yang diberi oleh Maria. Tapi nama ini adalah Alfa dan Omega. Tak berawal, tak berakhir. Sudah ada sebelum semua ada. Karena Yesus adalah nama pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kami bersyukur. Kami boleh mengenal Dia. Dan kami menerima Dia. Kami memuji, menyembah Dia. Karena kami yakin bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan. Satu-satunya juru selamat. Satu-satunya penebus. Di luar itu tidak ada lagi Tuhan juru selamat dan penebus. Hanya satu, Yesus Kristus. Pagari tempat ini Tuhan, dengan kuasa-Mu, perlindungan-Mu nyata di tempat ini. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial, beserta antek-anteknya di udara, yang coba ingin mengganggu, menghalangi lidah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Kami satukan hati iman kami usir, tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Berikan kepada hamba-Mu hikmat, berikan kepada hamba-Mu kosakata yang baik, yang benar. Pasti lidah berbicara, menyampaikan firman-Mu. Roh gagap gugup saya usir, tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Semua yang ada di ruangan ini biar fokus mendengarkan firman. Mereka dibebaskan oleh firman. Dan juga yang ada di luar, bahkan yang ada di mancanegara, semuanya mendengarkan firman ini. Mereka diberkati karena mereka mendapat kekuatan yang baru, urapan yang baru, untuk mereka bisa menghadapi semuanya tantangan, rintangan, kesulitan ini yang menjadi musuh kami. Karena kami tahu musuh kami harus kami hancurkan, kami kalahkan di dalam nama Yesus. Sekali lagi ku minta Tuhan, pimpin lidah mulut bibir hamba-Mu berkata-kata. Karena aku percaya tanpa Tuhan aku tidak bisa menjelaskannya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang meriah, yang meriah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Lebih meriah lagi. Haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Haleluya. Ada hati yang gembira. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Yel-yel kita. Haleluya. Iya, itu harusnya di pinggir sebelah paling sini ya.
Iya, yang untuk nangkap ini harusnya. Haleluya. Jadi nggak kehalang tembok harusnya. Ya, tapi sudah bagus. Ya, 3, 2, 1. Radikal, akurat, konsisten, tidak mati-matian, untuk Kristus. Tidak kecil, tidak mundur, tetap maju. Maju bersama Yesus, dipelihara, dijaga, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara berat. Dengan Yesus kita cara menanggung segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Semangat yang baru, hati yang baru, roh yang baru. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Kalau kita bicara menang, kita pasti juga harus bicara tentang musuh. Karena nggak akan pernah ada menang kalau nggak ada musuh. Ya, karena itu tema khotbah kita hari ini saya beri judul Gembala Jemaat Harus Bersatu Menghancurkan Musuh-musuh Gereja. Karena oknum-oknum ini tidak senang kalau gereja dalam pengurapan, gereja dalam otoritas, gereja dalam pewahyuan, gereja dalam visi dan misi Tuhan. Mereka nggak suka karena ini membahayakan bagi mereka. Karena mereka satu persatu akan habis dan kelompok-kelompok ini akan habis. Karena apa? Karena mereka menjadi pengikut Kristus. Tentu kelompok-kelompok yang musuh Kristus itu tidak senang. Oknum-oknum yang musuh Tuhan itu tidak suka, itu tidak senang. Itu sebabnya musuh-musuh Tuhan terus bergerak dengan masif untuk menghancurkan gereja-gereja Tuhan. Sekali lagi harus saya ingatkan, gereja adalah eklesia, kumpulan orang percaya, supaya Anda paham mendengarkan khotbah saya yang kurang lebih mungkin durasinya 40 menit ke depan. Jadi musuh-musuh gereja inilah yang menghalangi, menghambat untuk kemajuan gereja, sehingga gereja sulit maju. Kenapa? Karena musuh-musuh ini selalu berusaha untuk menutup, membubarkan dengan banyak cara, atau untuk merayu, untuk menawarkan sesuatu, mengiming-imingi sesuatu, supaya gereja Tuhan tidak lagi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, tidak lagi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ketika gereja sudah tidak mengandalkan Tuhan, tidak sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, mereka berhasil, mereka sukses menjalankan misi mereka. Sampai hari ini mereka nggak pernah cuti, mereka nggak pernah berhenti. Di perusahaan mana pasti ada cuti, sekolah ada cuti, pendeta pun kadang-kadang juga ada cuti. Tapi mereka tidak pernah cuti. Mereka terus bekerja dengan sebuah sistem yang sangat baik. Mereka terus bekerja dengan strategi yang sangat bagus. Dan mereka benar-benar punya hierarki yang sangat rapi. Sehingga setiap kelompok diketuai. Dan mereka terorganisir. Dan masing-masing bergerak dalam bidangnya sendiri-sendiri. Ada yang bergerak dalam bidang apa? Bidang sistem. Ada yang bergerak dalam bidang apa? Bidang penataan atau pemetaan. Ada yang bergerak dalam bidang apa? Bergerak dalam bidang pengelolaan. Kalau bidang pengelolaan berarti itu bicara transportasi dan sebagainya. Ada juga yang bergerak dalam bidang apa? Dalam bidang penyerangan, penyerbuan. Saudara, kalau Anda nggak bisa melihat ini, Anda pasti kalah. Tapi kalau Anda bisa melihat ini, Anda waspada. Karena takdir kita menang lebih daripada pemenang. Itu nggak bisa batal, itu nggak boleh ditawar-tawar. Tetapi ingat baik,
kita harus tahu strategi mereka. Karena kalau kita nggak tahu, kita kena tipu muslihat. Seperti Efesus 6 ayat 11. Karena kuasanya tidak seberapa, tapi tipu muslihatnya ini yang sangat berbahaya. Karena kalau kuasanya itu saudara, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Yesus. Itu sebabnya dia main di tipu muslihat untuk mengacau otak kita, mengacau hati kita, supaya kita tertarik dan tertarik dan tertarik. Seperti yang Randy bilang tadi. Walaupun roh Tuhan sudah keluar dari Saul, tapi Saul masih raja. Daud sudah diurapi, tapi dia belum langsung jadi raja. Tapi Daud tahu persis untuk menghadapi musuh. Sehingga dalam proses dia tetap menjaga hati. Beberapa kali dia mau dibunuh. Salah satu cara pembunuhan yang saya ingat, dia dilempar pakai tombak. Puji Tuhan dia ngelak. Nggak mengena ke dirinya. Kalau waktu itu kena ke dirinya, dia mati, pasti nggak bisa jadi raja Israel. Saudara, inilah yang saya bilang, kita harus paham strategi mereka. Puji Tuhan, Daud tahu betul strategi yang digunakan oleh Saul dan antek-anteknya. Saudara, kita punya musuh. Jangan kau pikir kita nggak punya musuh. Saya tahu kebanyakan orang Kristen dengar khotbah dari pendeta, kasihlah musuhmu, berdoalah buat dia. Yes, itu firman Tuhan. Haleluya. Tapi kali ini saya buat judul tema khotbah yang fenomenal, yang kontradiktif. Jemaat gembala harus bersatu menghancurkan musuh. Kenapa nggak mengasihi, Pak? Makanya harus fokus pikiranmu, dengar. Fokus pikiranmu, lihat wajah saya. Wajah saya lebih indah dilihat daripada wajah yang lain. Karena saya yakin wajah saya punya aura yang luar biasa. Wajah saya bisa memancarkan urapan kuasa. Kalau saya yakin seperti itu, nggak mungkin saya melayani dari gereja ini sampai Sabang, Maroke, Miangas, Rote, bahkan sampai ke luar negeri yang saya tidak tahu bahasanya. Tapi saya bisa melayani mereka hanya dengan bahasa roh. Dan sekarang itu dibuat TikTok oleh channel-channel seberang. Nah, inilah si Lubis, lihat. Nah, dia bahasa roh, katanya nginjilin orang. Haleluya. Yang saya khotbahkan di sini ya, dipotong. Haleluya. Yang penginjilan di Thailand. Makanya saya bilang sama Daniel, kita harus ke Thailand lagi. Jadi ada bukti real. Haleluya. Haleluya. Tapi apakah ketika saya nanti ke Thailand 2 minggu kalian tetap bisa seperti ini? Ya, semangat dan kehadirannya juga cukup luar biasa. Dan juga sekarang kita makin baik, tepat waktu. 5 menit sebelum ibadah saya harus turun. Jam 11 langsung tank. Haleluya. Haleluya. Kita harus lebih disiplin daripada pemerintah-pemerintah dunia ini. Karena pemerintah Tuhan itu lebih disiplin daripada pemerintah-pemerintah dunia. Saudara, tema khotbah saya sepertinya kontradiktif. Kalau orang mendengar sepotong-potong, sepenggal-penggal. Karena itu saudara, jangan dengar sepenggal, sepotong. Ingat baik, kita punya musuh yang tidak boleh dikasihi. Karena itu kita harus bersatu. Gembala jemaat bersatu dengan kekuatan yang khusus menghancurkan musuh-musuh ini. Amen. Haleluya. Anda boleh baca di dalam Matius 13 ayat 25. Matius 13 ayat 25. Benar nggak ada musuh kita? 3, 2, 1.
Datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Haleluya. Saudara, ceritanya ini ya, Yesus kasih pengajaran kepada murid-muridnya tentang menabur gandum. Murid-muridnya terus mendengarkan Yesus. Tapi Yesus berkata, waktu pagi-pagi kok dilihat ada gandum, ada lalang. Dan muridnya bertanya, kenapa bisa ada gandum, bisa ada lalang? Kan yang kita tabur gandum. Kenapa lalang bisa tumbuh? Yesus bilang, waktu orang itu tidur, datanglah musuh menabur benih lalang. Haleluya. Terus muridnya mau mengambil tindakan yang radikal. Kalau begitu kita cabut saja ini lalang, supaya lalang habis dan mati. Tapi apa Yesus bilang? Kalau lalang kau cabut, gandum pun ikut. Karena akar lalang dengan akar gandum sudah bersatu. Ini bahaya. Sempat di gereja ini sudah bersatu akar lalang dan akar gandum. Bahaya. Haleluya. Makanya Cak Lontong bilang, khotbah jangan telan tapi pikir juga. Supaya Anda paham apa yang saya maksudkan. Haleluya. Daripada langsung saya templakkan, lebih bagus dengan bahasa perumpamaan. Saya yakin Yesus menggunakan bahasa perumpamaan supaya muridnya berpikir, supaya muridnya mengimajinasikan ucapannya, dan yang kedua, supaya tak tersinggung. Kenapa sama ahli Taurat dia berani? Hei ular bludak, hei kuburan, munafik. Tapi sama muridnya dia tidak pernah mengatakan demikian, walaupun muridnya salah. Saya yakin Tuhan tidak mau menyakiti muridnya. Dia pakai perumpamaan. Dan saya juga gunakan hal yang sama. Seperti apa yang Yesus katakan. Bayangkan berapa jumlah di sini tanaman-tanaman yang sedang kutanam. Yang kutanam gandum tapi tumbuh lalang. Mau kutabut. Akar lalang sama akar gandum sudah menyatu. Bahkan satu rumah diberkati lagi dalam nama Yesus. Punya anak lagi 3. Mau dicabut itu. Haleluya. Makanya Yesus bilang, jangan cabut. Terus gimana penyelesaiannya dong? Tenang. Ada waktunya nanti. Waktunya tiba. Kita akan babat semua. Dan kita akan kumpulkan gandum, kumpulkan lalang, lalang dibakar, gandum dikelola untuk makanan. Karena makanan pokok mereka adalah gandum, sama dengan kita beras, jadi nasi. Karena Yesus tahu, kalau semua ini dicabut, habis, nggak ada satupun yang dipanen. Haleluya. Tapi puji Tuhan, Yesus punya strategi hikmat dan luar biasa. Dan dia biarkan sama-sama bertumbuh. Ya, walaupun tidak 100% panennya nggak apa-apa. Yang penting 50% lumayan. Haleluya. Sempat saja 50% di sini semua masuk surga, itu sangat dahsyat. Jangan terlalu GR semuanya bilang masuk surga ya. Saya bilang 50% saja. Itu sangat dahsyat. Dan juga jangan gara-gara omongan saya ini, jangan-jangan saya nggak masuk surga, janganlah ke gereja. Justru karena kau berkata jangan-jangan nggak masuk surga, datanglah ke gereja supaya masuk surga. Haleluya. Ya, jangan malah bertindak dengan cara yang salah. Jangan-jangan saya nggak masuk surga, ngapain saya ke gereja? Lah, justru di gereja inilah kau biar mendengar firman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengar akan firman. Berakar, bertumbuh, berbuah. Sehingga kau bisa menang lebih daripada pemenang. Naik bukan turun, menjadi kepala bukan ego. Hidupmu diberkati. Dan kau diselamatkan dunia akhirat. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Musuh ada kan? Ada. Waktu saya dapat wahyu ini untuk menjadi judul tema, saya sulit cari referensi ayat. Mana yang bisa jadi referensi ayat? Karena hampir ratusan ayat pasti kasihlah musuh. Berbuat baiklah buat dia. Tapi puji Tuhan saya dapatkan ayat ini. Haleluya. Haleluya. Coba kita baca selanjutnya Kisah Rasul 13 ayat 10. Ini musuh kita. Ya. 3, 2, 1. Dan berkata, hai iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti menunjukkan jalan Tuhan yang lurus itu? Saudara, benarkah dalam cerita ini yang dikatakan anak iblis ini benar-benar dia iblis beneran? Kalau beneran iblis kan nggak kelihatan, dia kan roh, betul nggak? Haleluya. Benarkah ini anak iblis beneran? Coba kita baca ayat yang sebelumnya, ayat 11, 12, 13. Ya, ayat sebelumnya. Iya, 3, 2, 1. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba dia harus mencari orang yang untuk menuntun dia. Terus. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Dia takjub oleh ajaran Tuhan. Terus. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Paulus meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Terus. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka. Lalu tiba di Antioquia, Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat. Lalu di situ. Iya, saudara. Coba kita baca lagi ayat 10-nya supaya kita lebih paham ya. Ayat 10-nya. Kenapa saya pakai begini? Sebelum ayat 10, ayat berapa? Ayat 8 ya. Ayat 8 ya. Ya, 3, 2, 1. Berarti ayat 7 lebih bagus. Terus. Karena ada 2 nama di sini. Terus. Ayat 6 berarti. Iya. Ya, terus 3, 2, 1. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Yesus. Dia seorang Farisi. Ingat baik ya, Bar Yesus. Di sini namanya Bar Yesus. Jadi pada zaman itu ada Bar Yesus, Justus Yesus, banyak sekali yang mungkin tidak dicatat di Alkitab, tapi pakai Yesus banyak sekali ya. Nah, di sini Bar Yesus ini tukang sihir yang terkenal di Pafos. Terus. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah kawan 11 gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus, karena ia ingin mendengar firman Allah. Iya, jadi saudara, si Bar Yesus ini teman akrabnya si gubernur. Yang namanya siapa? Sergius Paulus. Gubernur apa? Gubernur provinsi mana? Pafos. Dia panggil siapa? Panggil Barnabas dan Saulus. Mau ngapain? Mau dengar firman Allah. Terus. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani. Tukang sihir itu menghalang mereka dan berusaha membuat gubernur itu beriman. Saudara, siapa yang tahu Elimas ini siapa? Elimas ini Bar Yesus ya. Jadi dalam bahasa Yunaninya Elimas, tapi dalam bahasa yang dipakai di Pafos dia Bar Yesus. Haleluya. Iya, jadi waktu itu gubernur Pafos dia rindu mendengar firman, panggil Barnabas. Panggil siapa lagi? Hah? Saulus dan siapa yang dipanggil tadi? Bukan, yang dipanggil untuk dia mau dengar firman, Barnabas dan Saulus ya, atau Paulus. Tetapi saudara, si Elimas ini si Bar Yesus, haleluya, dia menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya.
Gubernur Papos ini tadinya memang orang kafir tidak percaya. Tetapi ketika si Paulus dan juga si Barnabas mulai bercerita tentang keselamatan, tentang pengorbanan Yesus dan sebagainya, gubernur ini tertarik. Disuruhlah anggotanya, anak buahnya, pegawainya, panggil mereka. Kurang puas khotbahnya. Tetapi datanglah si Bar Yesus, si Elimas ini. Jangan. Itu sesat. Haleluya. Si Lubis sesat. Haleluya. Terus. Supaya tahu Anda, iblis itu siapa? 3, 2, 1. Tetapi Saulus juga disuruh Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Terus? Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Haleluya, berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Sebenarnya anak iblis ini siapa? Bar Yesus atau Elimas. Kenapa? Karena dia menghalang-halangi jalan Tuhan, menghalang-halangi orang untuk mendengarkan kebenaran firman. Karena gubernur ini sudah mau dengar firman dari Paulus, dari Barnabas. Tetapi si Bar Yesus ini, si Elimas ini, dia menghalang-halangi karena dia teman baik. Mungkin banyak hal-hal yang ajaib dulu pernah dia kerjakan. Banyak juga si gubernur ini tertolong. Sehingga dia punya hubungan yang begitu dekat. Jangan. Tapi apa kata Paulus? Hai anak iblis. Haleluya. Hai anak iblis. Haleluya. Luar biasa ya. Anak iblis. Terus engkau musuh segala kebenaran. Makanya kita harus bersatu untuk menghancurkan musuh-musuh gereja ini yang menghalangi kebenaran, yang menghambat kebenaran. Karena mereka ini adalah kelompok-kelompok yang terorganisir untuk menghalangi kebenaran disampaikan. Mari kita bersatu. Jangan tanggung-tanggung tepuk tangannya. Susah cari khotbah seperti ini. Terus terang susah lah. Cobalah pindah-pindah dulu kemana. Apalagi gereja yang cuma jemaatnya 100-100an. Aduh. Susah. Kalau udah 10.000 panggil artis. Rame lah. Haleluya. Ini musuh. Tapi yang lebih sadis ada musuh kita. Lebih sadis dari ini. Mau tahu? Baca. Matius 10 ayat 36. Bahaya ini. 3, 2, 1. Dan musuh orangnya, orang seisi rumahnya. Istriku bisa jadi musuhku. Istrinya Ayub jadi musuh Ayub. Haleluya. Dia bisa jadi musuhku. Istri si Potifar jadi musuh Potifar. Karena dia pengkhianat. Banyak istri-istri yang menjadi musuh bagi suaminya. Haleluya. Banyak suami-suami juga yang menjadi musuh bagi istrinya. Orang tua menjadi musuh bagi anaknya. Anaknya menjadi musuh bagi orang tuanya. Tapi kau jangan berhenti sampai di sini. Ini bukan bicara musuh tentang hal-hal yang sifatnya lahiriah. Coba baca selanjutnya. 3, 2, 1. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Terus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Haleluya. Bukan paku Romawi. Haleluya. Bukan salib menahan. Haleluya. Maut ya. Luar biasa. Haleluya.
Jadi saudara, konteks ayat ini saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, musuh yang paling dekat adalah seisi rumah kita. Kita mulai diurapi Roh Kudus, mulai dibawa Roh untuk rajin berdoa pagi. Sementara jam 5 pagi kita berdoa, dia sudah nyuci di sana. Awal mulanya dia nggak berani ngomong, tapi cuciannya dikencang-kencangin, pok, pok, pok. Ini saya bicara manual ya, pok. Haleluya, haleluya. Karena rumahnya itu tangga, nah ada 2 tingkat, jalanlah dia. Di hatinya doa, doa, tameyang, tameyang, tameyang. Oh, haleluya. Itu musuhmu. Haleluya. Haleluya. Itu musuhmu. Tetapi ingat, untuk yang seperti ini hati-hati menghadapinya. Karena ini musuh dalam selimut. Sangat berbahaya. Kalau kita nggak hati-hati, maka apa yang kita buat tidak akan ada hasilnya. Kita harus betul-betul doa puasa. Berdoa supaya dianya bertobat. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Doa kau, doa gereja, gereja. Emang si Lubis kasih beras? Si Lubis kasih uang belanja? Kau lebih taat sama si Lubis, suruh gereja, gereja. Padahal ku suruh kau pagi ini, jangan gereja, tapi kau gereja. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Nah, ini lebih berat nih musuh ini. Harus banyak doa. Karena kalau musuh-musuh yang tadi kita ceritakan itu memang langsung ya serangan iblis. Tapi ini luar biasa, keluarga sendiri. Ya. Yang menghalangi kita untuk melakukan kebenaran. Ini yang bahaya. Coba kita baca ayat-ayat selanjutnya. Apakah betul kita ini enggak musuh Tuhan? Yakobus 4 ayat 4. Maaf ya, jangan ada yang tersinggung ya dengan ayat ini. Kalau tadi kan orang-orang lain yang kita ceritain. Nah ini. 3, 2, 1. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dalam dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Haleluya. Haleluya. Siapa yang bersahabat dengan dunia ini, dia jadi musuh Allah. Siapa yang bersahabat dengan Allah, dia menjadi musuh dunia ini. Saudara, seringkali di gereja itu orang gampang aja. Yesus kau sahabatku. Padahal Yesus bilang kau musuhku. Ini loh, ayatnya loh, Alkitabiah loh. Siapa ahli teologi yang berani membantah khotbah saya? Ini loh ayatnya. Paling mudah kita. Sahabatku, kekasihku. Bagaikan mempelai pria dan wanita. Luar biasa. Tapi jelas di sini. Ketika kita mengasihi dunia, kita menjadi musuh Allah. Apa itu dunia? Dunia itu semua yang tidak sesuai dengan visi dan misi Allah. Apa visi Tuhan untuk kita di bumi ini? Apa misi Tuhan untuk kita di bumi ini? Kenapa saya tidak menjelaskan secara detail? Saya yakin di luar sana banyak orang-orang cerdas yang mendengarkan khotbah saya. Sehingga tidak perlu berlama-lama hanya di situ-situ saja. Jadi dia sudah tahu. Apa itu? Musuh Allah itu. Ketika kita bisa jadi musuh Allah karena apa? Karena nggak menjalankan misinya. Gak menjalankan visinya. Gak usah pala kita cerita kawin cerai. Aduh, terlalu lah perkosa. Terlalu lah itu. Artinya terlalu ribet itu, bisa 7 jam membahas itu. Udah jelas itu masuk di dalamnya. Tetapi lebih dalam lagi ini.
Saya sudah bilang, Tuhan kasih visi sama saya. Marilah kita berdoa setiap malam di sini. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Ikutlah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Oh, hari Pentakosta. Tak muncul juga tuh rezeki itu. Tak ada rezekinya. Haleluya. Haleluya. Apa kata di Daud langsung jadi raja? Ya. Ada sebuah proses tantangan yang dia harus hadapi. Untuk dia bisa siap memimpin bangsa yang besar. Haleluya. Dan sampai hari ini, raja yang paling sangat terus dikagumi di Israel adalah Daud. Padahal raja Israel itu banyak. Tapi Daudlah yang sampai hari ini. Makanya benderanya bendera Daud. Kalau bendera itu dinaikkan, Tuhan berkarya pada waktu itu. Maka mereka menyanyi, Ebeni Shalom Alahim, Ebeni Shalom Alahim. Dan Panji Gumilang mendengarkannya. Sehingga ketua pondok pesantren Panji Gumilang juga menghadapi pendemo. Ebeni Shalom Alahim. Profesor Dr. Ustadz Panji Gumilang dan sebagainya. Luar biasa. Buya Sakur pernah berkata, Buya Sakur, kalau udah Buya itu udah di atas Ustadz. Ya, Buya itu udah sangat tinggi. Bukan buaya, jangan salah ngomong. Buya. Haleluya. Apa dia bilang? Israel nggak pernah dikalahkan sama negara-negara tetangga, negara-negara Islam. Karena Allah beserta dia. Mana pernah Kuwait menang? Iran menang nggak? Irak menang nggak? Hah? Libya menang nggak? Negara yang begitu kecil, jumlahnya hanya sekian, kurang lebih 10 juta. Yang saya tahu ya, beberapa tahun yang lalu sensusnya seperti itu. Tapi dunia mengakuinya. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ini bukan bicara keselamatan. Ini bicara Allah sudah berjanji kepada Israel. Seandainya Allah sudah berjanji kepada saya nih. Lubis. Langsung ini loh Allah loh. Bukan halu. Allah dengan halu beda. Langsung Allah bilang. Lubis. Daniel, anakmu semua aku pelihara. Dan aku berkati melimpah-limpah. Itu suaranya jelas sekali. Saya nggak mau lanjutkan lah. Nanti mereka takutnya jadi membelot lagi. Tapi harus saya jelasin. Apapun yang mereka perbuat. Sekalipun mungkin mereka nanti nggak selamat masuk surga. Tetapi selagi mereka di dunia, di bumi ini. Itu harus digenapi oleh Tuhan. Karena Allah kita tidak pernah berdusta. Amin. Tapi untuk keselamatan berbeda bro. Berbeda untuk keselamatan. Haleluya. Haleluya. Sampai sekarang Tuhan tidak pernah bermusuhan sama Israel. Walaupun Israel menolak Tuhan. Walaupun Israel membunuh Yesus. Tapi Yesus tetap mengasihi Israel. Yesus berkata, ampunilah mereka. Saya yakin ucapan itu bukan karena tentara Romawi. Saya yakin nih. Saya yakin ucapan itu karena perjanjian dia dengan Yakub. Yang telah menjadi Israel sekarang. Itu dulu nama orang, sekarang jadi nama negara. Haleluya. Tetapi kebetulan Israel ada di situ. Kebetulan itu tentara Romawi ada. Saya kasih contoh sederhana. Saya disiksa di sini oleh orang banyak. Tapi yang saya paling kasihan nih ngeliat Randy nih. Saya bilang, ampunilah
Ya kan? Randy atau Daniel, ada berapa orang lah, 3-4 orang. Kasihanilah mereka, ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Bukan berarti saya juga mau ngomong itu buat Pak ini siapa? Pengarang lagu kita. Pak Freddy, bukan. Tetapi Pak Freddy kecipratan. Saya mau kasih tahu contoh ya. Tapi nanti kalian bahasa semua nggak enak. Saya siramkan air ke Pak Freddy ini. Saya yakin Pak Manurung kena. Saudara, saya di sini mau menjelaskan Allah kita itu kalau sudah berjanji, dia pasti genapi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Coba kita baca 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Supaya digenapi janji Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Kalau gitu langsung sajalah. Tadi sudah kan itu sebenarnya dalam pembahasannya sudah sama ya. Menjadi musuh Allah. Kalau kau mengasihi dunia, kasih Tuhan hilang akan engkau. Kata 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Udah kita lewatkan aja biar cepat. Haleluya. Baca Matius 16 ayat 23. Ayat ini ayat populer banget soalnya. Baca ini. 3, 2, 1. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu persentuhan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan orang, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Hah? Nyala iblis? Bukankah Petrus itu selalu bersama-sama Yesus, mendengarkan khotbah Yesus, mengikuti arahan Yesus, taat dengan ucapan Yesus? Kenapa kok Yesus bilang nyako iblis kepada Petrus? Alasannya apa? Haleluya. Haleluya. Saudara, dalam cerita ini Yesus menceritakan bagaimana nanti anak manusia itu akan ditangkap oleh kelompok-kelompok manusia berdosa dan disalib. Pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Murid-murid yang lain diam aja. Tapi Petrus, saking dia mengasihi Tuhan, setia, dan juga dia mungkin punya jiwa apa ini? Jiwa kesatria ya, heroik. Jiwa heroik kesatria yang gerak cepat. Langsung dia nggak sopan. Di situ kalau kita lihat, coba ayat 22-nya. 3, 2, 1. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kira-kira untuk jawaban itu, hal itu sekali-kali akan menimpa engkau." Saudara, kalau Anda baca gini aja nggak paham apa yang dilakukan Petrus. Sini Randy. Sini Pak apa ya? Tuh Samuel cepet kemari. Biar lebih paham. Sini Pak Turip cepet biar paham. Oke. Kamu khotbah nih. Khotbah apa aja coba. Asal-asalan aja. Oh cerita tentang aku nanti akan disalib gini. Ini kami murid-murid. Murid-murid jadi dengar aku akan disalib oleh orang-orang yang tidak percaya pada. Jangan. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Itu dibilang ditarik. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Makanya kalau baca ayat itu baik-baik, Natalika ketawa-ketawa. Kurang ajar, tapi Petrus menarik Yesus ke samping. Malah menegur dia. Kurang ajar nggak? Itu kadang-kadang jiwa-jiwa heroik itu kadang-kadang memang baik, tapi kadang-kadang juga nggak bagus ya. Makanya Yesus bilang, "Nyala iblis! Kau tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan. Kau hanya memikirkan apa yang kau pikirkan." Mari gembala, jemaat, dan orang Kristen yang lainnya yang mendengarkan khotbah saya bersatu untuk menghancurkan iblis. Pasti kita menang lebih daripada pemenang. Amen. Tuhan buat kita naik dan bukan turun. Haleluya. 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 Saya percaya saudara, kalau kita bersatu hati, bersatu roh, bersatu pikiran,
kita hidup di dalam doa. Kita akan hancurkan itu musuh-musuh yang menghalangi, menghambat kemajuan gereja. Karena saya tahu ini terorganisir. Ini mereka bukan jumlah triliun, tapi berlaksa-laksa jumlahnya yang menunggangi banyak orang. Sehingga kadang kita tidak tahu, kita pikir itu Tuhan atau hantu, kita pikir itu malaikat atau setan. Tapi kalau kita diurapi roh, kita akan tahu bahwa siapakah dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bersatu. Kau orang-orang yang menang lebih daripada pun. Amin. Iya, kau. Semua kita bangkit. Haleluya. Oh ya Rabasyakarabash. Hadirat urapan kuasamu bekerja Tuhan. Kami mau bersatu menghancurkan musuh-musuh yang menghalangi, menghambat gereja Tuhan memberitakan kebenaran. Pulihkan kami, pulihkan gereja Tuhan. Amen. Pulihkan semua para hamba-hamba Tuhan, para pendeta dan dimanapun mereka berada. Pulihkan Tuhan. Supaya kami bisa bersatu menghancurkan musuh-musuh ini. Karena ini musuh berat. Kami harus bersatu Tuhan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami bersatu. Menghancurkan musuh-musuh gereja yang menghalangi, menghambat kebenaran untuk disampaikan. Roh Allah yang ada pada kami lebih besar daripada roh-roh yang ada di muka bumi ini. Kami menang lebih daripada pemenang. Kami naik bukan turun. Hidup kami, hidup yang diberkati, hidup yang berkelimpahan. Kami percaya ketika kami mencari kerajaan Allah dan kami siap mengikuti proses Tuhan, maka Tuhan memelihara kami. Kami tidak akan kekurangan. Tuhan sudah menyiapkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima. Haleluya, percaya katakan.